Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dadan Sukardan SEMSI AKCA selaku dosen mata kuliah studi kelayakan bisnis yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait materi rencana bisnis dan studi kelayakan bisnis atas bisnis kami, yaitu Miss Queen. Mohon izin untuk memperkenalkan kelompok. Yang pertama di sini ada saya sendiri, yaitu Laras Maudina dengan MPM 1940100076, Siti Akmalia 19401061, Reka Anissa 19401081, Sopanurul 19401088. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dasar gagasan membuat bisnis baru. Kuliner khas dari suatu daerah bisa dinikmati di mana saja, tidak hanya di daerah asal kuliner tersebut. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai ide untuk membuka usaha. Mie merupakan makanan yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, bahkan banyak yang menjadikan mie sebagai makanan favoritnya. Maka dari itu, kami berinovasi untuk membuat olahan mie bukan hanya sekadar digoreng ataupun direbus, melainkan banyak olahan mie yang dikreasikan. Selain itu, kami juga membuat olahan mie dengan rasa yang unik dengan cita rasa bumbu khas dari setiap daerah Indonesia, sehingga membuat masyarakat lebih tertarik dan ingin mencobanya. Gambaran umum perusahaan. Perusahaan Miss Queen adalah perusahaan bergerak di bidang produksi dan jasa yang mana Miss Queen menghasilkan berbagai macam hidangan mie yang berasal dari Jawa Barat dengan mengutamakan kepuasan pelanggan sebagai bentuk pelayanan. Perusahaan ini juga memiliki bentuk perusahaan perseorangan, yaitu pemilik perusahaan berperan sebagai pemilik modal, pengelola, serta pemimpin perusahaan. Konsep bisnis yang dikembangkan yaitu melihat peluang pasar. Saat ini masih sedikit usaha yang memproduksi mie dengan olahan bumbu yang beraneka ragam khas berbagai daerah Indonesia. Miss Queen memberikan pelayanan terbaik dengan mengutamakan kenyamanan pelanggan, baik itu dari sisi makanan ataupun desain interior, restoran yang kekinian dan Instagramable. Struktur pasar yang dijalankan oleh Miss Queen adalah pasar monopoli. Maksud dari monopoli ini yaitu usaha yang menyajikan olahan mie khas dari berbagai daerah di Jawa Barat. Untuk saat ini hanya Miss Queen saja, sehingga hal ini membuat Miss Queen memiliki struktur pasar monopoli. Aspek pemasaran. Melihat masih sedikitnya pedagang yang menjajakan makanan khas suatu daerah, membuat Miss Queen memiliki peluang besar untuk menarik perhatian para konsumen di daerah setempat. Selain itu, Miss Queen juga mematok harga makanan sesuai kualitas yang diberikan dengan memperhatikan harga pasar yang berlaku pada saat ini. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sania. Untuk pasar sasaran atau segmentingnya, kami menargetkan pada usia anak dari umur 5 tahun sampai 14 tahun sebanyak 15%. Untuk remaja sebanyak dari umur 15 sampai 18 tahun sebanyak 20%, serta dewasa dari 18 ke atas yaitu 65%. Untuk sosial ekonominya yaitu dari menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Pekerjaannya yaitu pelajar, mahasiswa, hunter, pekerja, keluarga. Untuk gendernya yaitu wanita 60%, sedangkan pria 40%. Untuk pengukuran permintaan di sini terdapat ada jumlah penduduk Kota Bandung yang berusia 5 sampai 50 tahun dengan jumlah bisa dilihat dalam PPT di sini ada 2 juta di tahun 2017 yaitu ada 2.497.938
dengan formula 50%, 25%, 30%, dan ada 15%. Dapat dilihat di PPT di sini ya. Next. Untuk peramalan permintaan pada tahun 2017 nilai Y-nya yaitu sebesar 936,27,27. X yaitu untuk harganya pada tahun 2017 ada 14.000. Jadi jumlah X dikali Y yaitu dengan total 131.141.745. Untuk X pangkat 2-nya yaitu 196 juta. Dan di sini bertotalkan untuk jumlah Y yaitu ada 46.739,24. Untuk X-nya yaitu 80.000, untuk XY-nya yaitu 747.448.466.000, untuk X pangkat 2-nya yaitu 1.290.000. Next. Dengan rumus yang bisa kita lihat ya yaitu jadi untuk menghitung B-nya yaitu jumlah N dikali sigma XY dikurangin sigma X dikali sigma Y per N sigma X pangkat 2 dikurangi dengan sigma X kuadrat. Jadi 5 dikali 747.448.466.000 dikurang 80.000 dikali 46.739,24 per 5 dikali 1.290.000 dikurangi 80 juta pangkat 2 dengan hasil 1.896.768,75 per 50 juta dengan total 0,037. Jadi B-nya 0,037. Untuk A-nya yaitu sigma Y per N dikurangi B sigma X per N. Jadi 46.739,24 dibagi 5 dikurangi dengan jumlah B yaitu 0,037 dikali 80.000 dibagi 5 dengan jumlah 8,756. Ukuran peramalannya yaitu untuk permintaan efektif pada 2017 ada 9.367,27. Untuk 2018-nya 9.388,91 dan 2019 ada 9.404,58. Di 2020 ada 9.412,89 dan 2021 ada 9.165,60. Untuk pesaingnya di 2017 ada 7.025, 2018-nya ada 7.042, untuk 2019 ada 7.053, untuk tahun 2020-nya 7.060 dan 2021-nya ada 6.874. Sehingga dihasilkan yaitu untuk proyeksi penjualan dari harga permintaan efektif dikali harga pesaing yaitu dengan total di 2017 yaitu ada 939,206,75. Untuk 2018-nya yaitu ada 938.800
905. Untuk 2019-nya yaitu ada 94.4,58. Untuk 2020 yaitu 9.412.886.25. Untuk 2021-nya yaitu ada 916.65,6. Next. Di sini ya untuk peramalan penawaran tahun 2022 sampai 2026, proyeksi penjualan yaitu dengan cara permintaan efektif dikurangi dengan pesaing. Jadi untuk 2022 ada 238,5, untuk 2023 ada 2.327,75, untuk 2024-nya ada 2.337, untuk 2025 234,6,25, dan 2026-nya ada 235,5. Next. Untuk targetingnya, masyarakat pada umumnya, kebanyakan masyarakat yang suka mengonsumsi mie akan membuat produk ini banyak diminati sehingga permintaan penjualan akan semakin meningkat. Kedua, karena kebanyakan anak-anak muda di zaman sekarang lebih banyak menyukai makanan-makanan pedas. Yang ketiga, pecinta olahan mie, hampir semua kalangan dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa menyukai mie. Untuk positioningnya, itu Miss Queen menjadikan olahan mie sebagai tren center kuliner khas Indonesia di Jawa Barat, khususnya di daerah Kota Bandung. Olahan mie ini menyajikan cita rasa unik, bervariasi, dan melekat di lidah masyarakat. Next. Marketing mix-nya yaitu produk Miss Queen adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan jasa, yang mana Miss Queen menghasilkan berbagai macam hidangan mie yang bercita rasa khas tiap daerah Indonesia. Untuk price-nya yaitu kami menargetkan harga 14.000 per porsi. Untuk place-nya yaitu kita terletak di lokasi yang strategis yaitu di Jalan Braga nomor 91 Kota Bandung, Jawa Barat. Lokasi ini di pinggir jalan karena memudahkan pelanggan untuk menemukannya. Untuk promosinya, kita menggunakan media sosial dengan metode sell dan media partner. Untuk people-nya, yaitu masyarakat umum dari kalangan pelajar, mahasiswa, pegawai, dan lainnya. Untuk physical evidence-nya, yaitu bukti fisik Miss Queen adalah bangunan berupa ruko milik sendiri. Untuk prosesnya, yaitu nanti dapat dilihat dari aspek produksi. Next. Strategi marketingnya, strategi masyarakat produk ini dilakukan dengan promosi, baik promosi secara langsung, brosur, maupun melalui media sosial, seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter. Terus kami juga akan memberikan voucher potongan harga, terutama jika melayani pesan antar atau delivery food untuk acara pernikahan, ulang tahun, dan acara-acara lainnya. Next. Untuk keunggulan dan kelemahan produk, untuk keunggulannya yaitu ada mudah mendapatkan pesaing, keunggulannya yaitu variasinya topping hidangan mie. Yang kedua ada cita rasa mie khas berbagai daerah Indonesia menjadikan keunikan tersendiri dari produk disediakan. Yang ketiga, tempat yang strategis, nyaman, dan kekinian membuat para konsumen mudah menjangkau dan bisa menikmati makanan mie dengan senang. Kelemahannya yaitu ada mudah mendapatkan pesaing yang berusaha meniru konsep. Yang kedua, modal yang tidak sedikit karena Miss Queen ini mengeluarkan modal yang cukup besar. Yang ketiga, harga mudah berubah sesuai dengan harga bahan baku, terutama minyak dan cabai, dan yang harganya sedang meningkat pada saat ini. Selanjutnya, next.
Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Sofa. Yang selanjutnya ada aspek produksi. Miss Queen merupakan usaha kuliner yang menyajikan beberapa olahan mie khas Jawa Barat. Usaha kuliner ini bersifat berkepanjangan alias merupakan usaha jangka panjang. Miss Queen diolah oleh juru masak yang handal sehingga dapat menghasilkan makanan yang enak juga lezat. Selain itu, Miss Queen juga menomorsatukan kepuasan pelanggan. Juga menyediakan layanan delivery order melalui aplikasi Gojek, Grab, dan ShopeeFood. Selanjutnya, mesin dan peralatan. Usaha Miss Queen melakukan proses pengolahan bahan baku sehingga tidak memerlukan mesin untuk membuat mie. Peralatan produksi yang digunakan antara lain dapat dilihat di sini ya. Yang selanjutnya, peralatan penyajian. Yang pertama, ada piring, mangkuk, piring kecil, gelas, sendok, garpu, sedotan, tisu, dan sumpit. Untuk proses produksinya, yang pertama kita merebus mie hingga lunak, kemudian saring dan sisihkan. Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, merica, kemiri, udang halus, tomat yang sudah dihaluskan, serta menambahkan garam, gula, dan air. Yang ketiga, tambahkan sayuran seperti kol atau sawi ke dalam tumisan, masak sampai sayuran layu. Yang keempat, masukkan mie, kemudian campur hingga merata. Yang kelima, taburkan seledri dan campurkan merata. Untuk penyajiannya, siapkan piring saji, ambil mie yang sudah masak dengan tangan yang sudah mulai sarung tangan plastik. Yang terakhir, kemudian tambahkan timun dan tomat serta cabai, serta tambahkan topping sesuai pesanan. Untuk selanjutnya, jenis dan jumlah produksi. Jenis dari produksi adalah industrial production atau produksi industrial, maksudnya adalah mengolah beberapa bahan baku menjadi produk jadi. Miss Queen mengolah bahan-bahan mentah dan mie yang kemudian menjadi produk yang siap makan. Untuk jumlah produksi, Miss Queen menargetkan pengolahan 500 bungkus mie per harinya, sehingga dapat diasumsikan Miss Queen menyajikan sekitar 300 piring per harinya. Untuk bangunannya sendiri, yang digunakan oleh usaha Miss Queen adalah bagian bawah ruko yang dimiliki oleh pemilik sendiri. Oleh karena itu, kami hanya perlu mengurus kelengkapan izin usaha seperti tanda daftar perusahaan, surat izin tanda usaha, dan surat izin usaha perdagangan. Namun, jika suatu saat bisnis kami berkembang pesat, kami akan membangun tempat yang lebih luas. Untuk selanjutnya ada layout proses. Di sini terdapat bagian ya. Dalam bangunan toko terdapat 4 ruang aktivitas maksudnya. Yang pertama ada ruang aktivitas konsumen. Yang kedua, yang terdiri dari ruang makan outdoor dan indoor. Yang kedua, ruang produksi di mana prosesnya dimulai dari pesanan yang telah dibayar masuk ke kasir. Selanjutnya, informasi pesanan diterima oleh staf bidang bahan baku. Kemudian bahan baku dibersihkan dan disortir sesuai kebutuhan pesanan. Lalu diserahkan kepada kokis selaku juru masak dan pengolah produk pesanan. Selanjutnya, setelah olahan mie jadi, kemudian di-packing atau disajikan, maka produk olahan mie keluar dan diterima oleh konsumen. Yang ketiga, ada meeting room yang digunakan untuk kebutuhan diskusi semua tenaga kerja. Yang keempat, ruang back office atau kantor, di mana di dalamnya terdapat aktivitas manajemen seperti ketenaga kerjaan, keuangan perusahaan, rancangan marketing, dan operasional perusahaan. Yang selanjutnya, ada aspek manajemen yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Aspek manajemen, Miss Queen merupakan usaha yang berbentuk seorangan dengan pemilik usaha berperan sebagai pemilik modal, pemimpin, serta pengelola usaha. Pemilik usaha langsung membawahi para pekerjanya yang terdiri dari 1 orang CEO, 4 orang manajer, 4 orang staf, serta 6 orang karyawan. Pemilik usaha juga ikut berpartisipasi dalam proses pemasakan, pelayanan, serta menjaga meja kasir. Next. Untuk slide selanjutnya, yaitu di sini ada struktur organisasi Miss Queen. Yang pertama itu ada CEO yang membawahi 4 bidang. Yang pertama ada manajer SDM, manajer pemasaran, manajer keuangan, serta manajer operasional. Dalam 4 bidang itu membawahi 4 staf juga sesuai dengan bidangnya, dan kemudian ada karyawan.
Next. Tenaga kerja karyawan, koki berperan sebagai juru masak, mengawasi persediaan bahan makanan, mengawasi kesegaran bahan makanan yang digunakan, serta melaporkan bahan makanan yang sudah menipis stoknya. Untuk pelayan berperan sebagai yang pertama yaitu menyajikan sudah masak kepada pelanggan, yang kedua memberikan pelayanan kepada pelanggan, yang ketiga melakukan bersih-bersih pada saat tutup, yang keempat membantu mengawasi pemasukan stok makanan, dan yang kelima menjaga serta merapikan interior bangunan. Next. Untuk satpam berperan sebagai membantu pelanggan yang hendak parkir, menjaga keamanan usaha pada saat beroperasi, yang ketiga membantu dalam pemasokan barang, dan yang keempat membantu pelanggan. Untuk driver delivery order berperan sebagai mengantarkan pesanan kepada pelanggan, menjaga keamanan pada saat di jalan. Untuk aspek keuangan akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Reka. Aspek keuangan ada perhitungan biaya, next. Ada prediksi arus kas di mana unit produksi dari tahun ke tahun dari 2022 itu ada 100.000 dengan arus kas masuk penjualan yang makin tahun makin meningkat sehingga jumlah arus kas masuk juga semakin tahun semakin meningkat. Lalu arus kas keluar ini anggaran pokok ini ada di perhitungan biaya angsuran di slide sebelumnya. Lalu ada pajak dan arus kas keluar, jumlah arus kas keluar dengan jumlah arus kas masuk dikurangi arus kas keluar menghasilkan jumlah arus kas bersih. Selanjutnya ada biaya produksi. Di sini biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya lain-lain overhead dengan menghasilkan harga pokok produksi sebesar Rp202.930.000. Selanjutnya ada penetapan harga. Penetapan harga ini jumlah produksi di jumlah produksi ada 100.000, HPP ada Rp220.930. Lalu harga ini harga jual dan ada markline. Harga jual per produksi dikali dengan harga jumlah produksi menghasilkan harga jual. Lalu untuk selanjutnya ada kebutuhan dana. Di sini ada dana untuk aktiva dan dana untuk modal kerja dengan jumlah dana keseluruhan yaitu Rp542.950.000. Selanjutnya ada sumber dana. Ada modal sendiri dan ada pinjaman. Untuk modal sendiri, untuk investasi kita menggunakan 100 juta, modal kerja 542.915 juta rupiah. Lalu kredit bank dengan jumlah keseluruhan itu 742.915 rupiah. Selanjutnya ada prediksi biaya. Untuk prediksi biaya ini seperti tadi, unit produksinya yaitu 100.000 dengan biaya pokok variabel, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, total biaya langsung. Lalu ada biaya overhead, biaya administrasi dan umum, penyusutan aktiva, total biaya, dan semua total biaya tetap dijumlahkan. Lalu ada anggaran pokok dan anggaran bunga. Anggaran pokok dan anggaran bunga ini ada di perhitungan biaya angsuran di slide selanjutnya, sehingga berjumlah tiap tahun ini
Selanjutnya, ada prediksi laba rugi. Miss Queen ini dari tahun-tahun harganya pendapatannya naik, dengan total penjualan juga tahun makin naik, sehingga harga pokok produksinya makin tahun juga makin naik. Lalu ada laba kotor, ini semua dijumlahkan saja. Ada biaya marketing, overhead, dan gaji administrasi dan umum dijumlahkan. Terus laba sebelum pajaknya ini, terus ada pajak 10%. Lalu menghasilkan laba bersih. Jadi laba kotor dikurangi laba sebelum pajak, terus laba sebelum pajak dikurangi laba setelah pajak, yaitu menghasilkan laba bersih dengan rata-rata laba 1.020.529.87 rupiah. Selanjutnya ada prediksi arus kas. Prediksi arus kas seperti yang sebelumnya, unit produksinya yaitu 100.000 unit dengan penjualannya makin tahun makin meningkat. Lalu ada arus kas masuk yang makin tahun juga meningkat. Arus kas keluar ini dijumlahkan, lalu arus kas masuk dikurangi dengan jumlah arus kas keluar, menghasilkan arus kas bersih. Selanjutnya ada analisis kelayakan bisnis. Next. Analisis ARR. ARR dihitung dengan rata-rata laba setelah pajak dibagi investasi kali 100%. Di sini ada rata-rata laba setelah pajak itu 1.020.529.087 rupiah dibagi 5, karena kita 5 tahun menghitungnya. Lalu dibagi dengan investasi awal, kita menginvestasikan 100 juta dibagi dengan 2 dikali 100%, yaitu 4,8%. Lalu selanjutnya ada analisis payback period, yaitu perhitungannya 2 ditambah 100 juta dikurangi dengan 956.271.327 rupiah dibagi dengan 2.076.842.607 rupiah dikurangi 956.271.327 rupiah menghasilkan 1,33. Selanjutnya ada analisis NPV. Di sini ada periodenya selama 5 tahun, cash flow, lalu PV ini didapatkan dari cash flow dikali dengan PVPIP 18 sen itu. Lalu menghasilkan NPV 3.555.265.952 rupiah. Selanjutnya ada analisis MVP 2 dengan nilai MVP yaitu 3.276.156.380 rupiah. Selanjutnya ada analisis profitability index. Profitability index ini adalah total PV dibagi 10, yaitu 3.655.265.957 rupiah dibagi dengan 100 juta. Ini maksudnya 100 juta bukan 10, menghasilkan 36,55. Selanjutnya
ada analisis IRR, di mana 18% ditambah dengan 3.655.265.952 rupiah dibagi 3.655.265.952 rupiah dikurangi 3.277.156.384 rupiah dikali 20% dikurangi 18% sehingga menghasilkan 51%. Selanjutnya, ini ada angsuran, di mana angsuran ini hanya melakukan 4 tahun atau 40 bulan dengan suku bunga 10%. Ini untuk angsuran pertama. Next. Ini angsuran tahun kedua. Next. Ini angsuran tahun ketiga. Next. Ini angsuran keempat. Lalu selanjutnya ada aspek miskin ini berbentuk badan usaha atau yang digunakan badan usaha yang digunakan oleh miskin ini adalah CV. Lalu jaminan atas dana yang berasal dari pinjaman karena miskin ini sebagian meminjam dana dari bank, maka jaminan yang diberikan adalah penghasilan pengambil alihan oleh pihak bank. Lalu penyiapan akta, sertifikat, dan perizinan yang diperlukan. Ini rincian izin usaha miskin, yaitu ada tanda daftar perusahaan, surat izin tempat usaha, surat izin usaha perdagangan, nomor pokok wajib pajak, AMDAL, dan perizinan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sofa. Oke, selanjutnya ada aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama, ada pengaruh miskin terhadap penghasilan negara. Bisnis kuliner mampu meraup keuntungan puluhan juta rupiah. Hal tersebut tentu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah lebih cepat. Secara makro, peran usaha kuliner miskin ini adalah menciptakan kemakmuran dan pemerataan kekayaan yang berfungsi sebagai mesin pertumbuhan perekonomian suatu negara. Yang kedua, ada penambahan kesempatan kerja. Dengan semakin berkembangnya usaha miskin, tentu akan membutuhkan semakin banyak sumber daya manusia untuk mengelolanya. Hal ini lantas akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga, pengaruh miskin terhadap industri kuliner lain. Selain miskin, di Braga juga terdapat banyak industri kuliner yang beragam. Namun, miskin merupakan satu-satunya industri kuliner yang bergerak di bidang pengolahan mie khas daerah Indonesia. Maka dari itu, pengaruhnya tidak akan signifikan terhadap usaha kuliner lain, sehingga karena pangsa pasar akan memilih makanan sesuai selera mereka. Nah, selanjutnya ada pengaruh miskin terhadap lingkungan sekitar. Saat miskin sudah mendapatkan tempat di masyarakat, maka hal tersebut dapat membuka potensi pariwisata, perdagangan, dan investasi. Dari situlah akhirnya perekonomian bisa digerakkan dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Dengan begitu, miskin secara tidak langsung berperan melakukan pemerataan ekonomi masyarakat sehingga mereka dapat memperbaiki taraf hidupnya dan berdampak pada berkurangnya kesenjangan sosial masyarakat di bidang ekonomi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.